أمي كم أهواها أشتاق لمرآها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya update ya untuk OpenWRT Rere STB versi 2203.3 untuk OC only 050223 teman-teman. Jadi versi firmware OC only ini sama dengan tipe B860 HP5 yang share beberapa hari yang lalu. Nah, baru sempat saya share untuk B860 HP1P2 teman-teman. Namun saya jelaskan dulu ya, di kernel yang saya share itu menggunakan kernel 6.1.9. Nah, sedangkan yang saya gunakan di sini 6.1.10 saya belum share karena baru saya coba teman-teman. Saya baru ngupdate-nya sekitar 20 menit yang lalu ya. Sedangkan yang kernel 6.1.9 itu sama dengan yang digunakan B860 HP5. Nah, baik teman-teman, berhubung karena memang di OC only versi sebelumnya itu banyak yang mengalami kendala di DHCP, terutama pada saat listrik mati atau di restart teman-teman. Jadi di situ banyak yang mengalami kendala tidak bisa terkoneksi kembali. Di sini sudah saya fix ya, mudah-mudahan tidak lagi terjadi di teman-teman hal seperti itu. Nah, saya jelaskan juga di sini, teman-teman bisa lihat di sistem log bahwasanya ini adalah memang B860H teman-teman, P1 P2 ya. Kemudian di sini tidak ada bandwidth HD dan tidak ada base64 decoder encoder, bukan dihapus tapi dipindah teman-teman. Nah, untuk di bagian net monitor seperti ini. Di sini sudah ditambahkan tab net monitor real time dan bandwidth HD-nya teman-teman. Jadi bukan dihapus melainkan dipindah ke sini. Jadi untuk meratakan menu ya teman-teman, karena terlalu numpuk di status, maka sebagian dipindah ke net monitor dan untuk base64 decoder dipindahnya ke service. Nah, baik, kita lanjut teman-teman. Di bagian sistem harap diingat, sesuaikan dengan time zone TKP teman-teman. Jangan ikuti defaultnya teman-teman, karena nanti akan selisih 1 jam dengan waktu Indonesia Barat ya, jika tidak mengedit dulu di bagian time zone. Jadi ini selalu saya ingatkan untuk tetap mengganti time zone sesuai dengan TKP masing-masing. Kemudian kita lanjut di bagian software. Di sini saya rasa juga sudah aman ya teman-teman. Dan kita tunggu dulu saya update list, apakah masih ada yang belum terupdate atau, namun seingat saya hampir semua sudah saya update teman-teman. Dan kebanyakan update-nya itu ada di PHP 8-nya. Dan PHP 8 sebenarnya tidak signifikan berpengaruh ke OpenWRT pada umumnya, akan tetapi berpengaruhnya ke file manager teman-teman, karena file manager itu base base scriptnya itu adalah PHP. Jadi ngaruhnya ke sana. Kita cek dulu. Nah, di sini tinggal satu yang belum terupdate adalah Lucy Base. Namun ini tidak perlu diupdate ya teman-teman, karena tidak begitu signifikan pengaruhnya ke OpenWRT. Nah, baik, kita lanjut di bagian startup. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian local startup tidak ada startup ya teman-teman. Tidak ada script startup yang berjalan secara otomatis di sini. Nah, baik, kita lanjut di bagian file manager. Seperti yang saya katakan tadi, ini sudah versi terbaru yaitu file manager 2.5.2 teman-teman. Dan masih seperti sebelumnya, sudah support dengan dark mode. Baik, kita lihat di bagian schedule teman-teman. Pernah ada yang menanyakan ya, apa sih yang ada di schedule itu, kenapa mesti 2? Yang pertama ini sbin free.sh ini adalah schedule task untuk membersihkan KC yang ada di OpenWRT-nya, terutama di bagian
temporary folder atau folder TMP teman-teman. Seperti itu ya. Itu jalan setiap 1 jam. Jadi sebenarnya inilah yang mempengaruhi kenapa kadang OpenWRT di STB itu bertahan sampai seminggu tanpa di restart, tetap aman, tidak ada masalah. Itu dikarenakan sudah ada otomatis untuk clear cache di temporary folder teman-teman. Nah kemudian schedule task untuk yang baris kedua ini adalah schedule task untuk mengupdate tiap 5 menit informasi yang ada di net monitor, yaitu PN Stat-nya teman-teman. Jadi itu fungsinya untuk mengupdate data atau keterangan yang ada di PN Stat-nya ini ya. Jadi setiap 5 menit itu akan ada perubahan penggunaan di sini teman-teman. Jika di bawah 5 menit itu tidak akan menemukan perubahan di sini. Baik, kita lanjut untuk schedule task seperti itu ya teman-teman. Silakan teman-teman tambahkan sesuai dengan kebutuhan untuk script lainnya. Baik, kita lanjut bagian mount point tetap disk manager, dan di bagian AMLogic Service juga sudah menggunakan AMLogic Service terbaru saat video ini dibuat teman-teman. Jadi meskipun kita cek update di sini, kita lihat bahwa latest version sudah menggunakan latest version, jadi tidak perlu diupdate lagi teman-teman. Karena sebenarnya jika diupdate itu kembali ke official ya. Sedangkan yang terpasang di sini itu memang sengaja sudah saya mod juga. Kalau official tandanya di sini ada power off, sedangkan yang mod tidak ada power off di sini seperti sekarang ini teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut sama seperti biasa. Nah, di bagian modem sudah bukan signal overview melainkan melainkan modem info lagi di sini teman-teman, biar lebih banyak support dengan modem-modem yang pada umumnya digunakan seperti itu. Jika menggunakan signal overview itu lebih menjurus ke modem rakitan seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. AT message memang ini dikhususkan untuk modem rakitan ya teman-teman, seperti itu. Jika 4G connection ini untuk modem-modem umum, namun kebanyakan digunakan untuk modem stick seperti E3372 teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Di service, berhubung karena memang ini adalah OC only atau open class only, maka tunnel yang ada hanyalah open class teman-teman. Namun open class yang tertanam di sini sudah merupakan versi yang paling baru, yaitu versi 4587 beta. Saya paparkan sedikit ya apa perubahannya di sini. Di sini teman-teman ada perubahan ya di bagian DNS. Di bagian DNS sudah ada pilihan untuk menggunakan DNS mask redirect dan firewall redirect. Bisa juga kita gunakan untuk disable. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bagian sini saya masukkan kembali streaming enhanced-nya teman-teman. Dulunya memang sudah ada sejak awal di build-nya open class itu memang sudah ada, namun tidak pernah saya munculkan di tab-nya teman-teman. Itu karena saya modifikasi. Namun sekarang saya munculkan kembali, soalnya berpotensi baik untuk kita gunakan di negara kita. Dicontohkan di sini misalkan ingin membuka Netflix. Seperti itu ya teman-teman. Jika kita menggunakan akun SG misalnya, sedangkan Netflix hanya support akun ID, kita bisa menggunakan auto select unlock proxy di sini untuk membypassnya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Di sini sama seperti sebelumnya, rule setting, kemudian dashboard setting, ada satu lagi teman-teman di sini ya. Nah, di sini yang baru juga developer setting. Namun ini saya belum dalami fungsinya seperti apa. Kemudian di bagian debug log-nya juga sudah ada tambahan untuk DNS test class response teman-teman, seperti ini ya. Ini juga hanya untuk fasilitas pengecekan saja ya, seperti itu. Nah, kemudian kita cek di version update. Jangan lupa teman-teman perhatikan di sini. Kenapa di sini ada new, tidak diupdate? Karena ini metacore yang modifikasi ya, yang saya dapatkan dari GitHub untuk support WSS teman-teman. Jadi
Untuk pengguna WSS atau WS jangan diupdate ya ke versi official, cukup biarkan saja seperti ini teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Seperti yang saya katakan tadi, base64 decode encode itu bukan dihapus melainkan dipindah ke menu service teman-teman. Nah, di sini ada cost NF table. Ini sudah ada tutorialnya di Indonesian Tech Channel ya untuk penggunaannya sebagai limit speed client teman-teman. Silahkan tonton di sana untuk mempelajari cara setting atau cara menggunakannya. Nah, kita lanjut. Untuk zero tier masih wajib menurut saya ikutkan sama halnya dengan terminal teman-teman. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita lanjut di bagian network. Bagian network juga tidak ada perubahan menu. Hanya saja di sini tidak ada wireless dikarenakan memang WiFi off di firmware 22.03.3 teman-teman. Di sini juga tidak ada hostname sebab hostname-nya itu berpindah masuk ke DHCP NDNS. Di sini ya hostname-nya. Jadi teman-teman yang ingin mengganti IP, memanggil OpenWRT-nya menggunakan domain lokal bisa tinggal ganti di sini teman-teman. Sudah ada tutorialnya juga di Indonesian Tech Channel. Jadi seperti itu. Untuk yang lain-lainnya sama seperti sebelumnya teman-teman ya. Seperti ini. Di sini saya sudah menggunakannya dan saya sudah optimasi sedemikian. Kemudian output di sini saya menggunakan UTL atau USB tulan di ETH1 untuk access point indoor, dan ETH0-nya saya gunakan untuk access point outdoor teman-teman. Namun yang teman-teman dapatkan dari firmware default itu hanya ada ETH0. ETH1 saya tidak masukkan secara default sebab tidak semua menggunakan USB tulan sebagai output. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya mulai dari kemarin aman saya gunakan. Hanya saja saya sudah mengganti kernel tadi beberapa puluh menit yang lalu. Nah, maka saya ingatkan kembali bahwa yang saya share adalah versi 6.1.9 untuk kernelnya. Untuk kernel 6.1.10 saya belum tahu, belum bisa memberikan informasi stabil tidaknya karena baru dicoba beberapa saat yang lalu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.